Kelewatan batas ini Amin Rais. Mbah, kapan tobatmu? Amin Rais tak mau kalah ternyata dari Roy Suryo dan kelompoknya yang menyerang soal ijazah Jokowi asli atau tidaknya. Dan mereka anggap itu palsu. Nah ini ada Mbah Amin Rais yang lebih parah, menuding Jokowi tidak pernah sekolah sama sekali. Boleh nih Pak Jokowi, udah seret saja nih Mbah Amin Rais berurusan sama hukum. Biar dia menyelesaikan, membuktikan pernyataannya di depan hukum. Nah, tanpa berlama-lama lagi, ini dia videonya guys. Mari kita tonton. Jokowi. Nah, sejak 3 tahun lalu saya sudah mengusulkan supaya Jokowi tunjukkan ijazah dari SD, SMP, dan SMA, dan memang tidak ada. Dia nggak punya. Kalau ada tentu palsu semuanya. Ya. Makanya nggak Udah dengar sendiri kan, di sini Mbah Amin Rais mengatakan ijazah SD, SMP, SMA Pak Jokowi nggak ada. Kalaupun ada, sudah dipastikan palsu. Ingat, di sini kalimatnya bukan bersifat menanya, tetapi menuduh. Nah, sekarang ijazah S1 dari Fakultas Kehutanan UGM terbukti juga tidak ada. Yang dimiliki Jokowi, ijazah oplosan. Ijazah abal-abal yang menyedihkan sekaligus menggelikan. Waduh. Emang bisa Mbak? Nanti pernyataanmu ini bisakah dipertanggungjawabkan? Kasihan loh kalau udah sesepuh begini, sudah umur tua begini, harus berurusan sama polisi, apalagi kalau sampai parahnya, sampai masuk penjara. Yang seharusnya di usia seperti ini Mbak, duduk santai, menikmati masa tua. Nggak usahlah berurusan yang namanya politik. Udah istirahat saja, tenang, apalagi berulah seperti ini, menuding-nuding Pak Jokowi dengan ijazahnya. Nah, jadi ingat, pernyataan Gus Dur ini beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, yang dengan lantang menyebut kalau Amin Rais itu adalah penipu. Ini dia videonya. Ketua MPR Profesor Dr. Amin Rais adalah penipu. Ini ke 52 kalinya saya bicara. Nah lucunya, meskipun sudah puluhan kali Gus Dur menyebut kalau Amin Rais itu adalah penipu, tetapi Amin Rais tak berkutis sama sekali. Dia tak bisa membela diri, dia tak bisa menyelamatkan harga dirinya. Toh berarti itu fakta. Makanya dia nggak bisa membela diri, dia nggak bisa membantah apa yang diucapkan oleh Gus Dur. Ngomong tak tunggu nih, bener gak ini? Yang menentukan benar tidaknya pengadilan. Saya tunggu, berani enggak membawa saya ke pengadilan sampai hari ini tidak berani. Ada apa dengan Amin Rais yang tidak berani membawa ke pengadilan atau mempolisikan Gus Dur? Karena sudah puluhan kali nih dia mengatakan Dr. Amin Rais itu adalah penipu. Mengapa saya berani mengatakan demikian? Dua bulan sebelum saya dipilih menjadi presiden, Amin Rais ditemani oleh Fuad Bawazir dan Al-Hilal Hamdi naik helikopter ke pesantren Buntet Astana Japura di Cirebon. Di sana berkumpul 60 orang kiai besar-besar didatangkan oleh Amin Rais. Dan dia meminta kepada para ulama itu melalui
kata-kata kepada Kiai Abdullah Abbas, pengasuh pondok pesantren tersebut, Kiai, kira-kira lo ya, Mbok Gus Dur itu disuruh jadi calon presiden. Kiainya jawab, nanti dalam 2 bulan sampean lengserkan. Lalu dia katakan, wallahi tidak akan mungkin itu terjadi. Panjang lebar, ya memang enggak 2 bulan, 20 bulan kemudian. Nah, artinya apa? Dia melanggar sumpahnya sendiri, janjinya sendiri. Lah orang melanggar sumpah atau janji itu kan penipu toh? Nah. Akhirnya terungkap, terbongkar juga. Ternyata gitu toh. Masa lalu Amin Rais ini ternyata tidak sebaik yang kita kira. Nah, seperti yang dituturkan, yang diceritakan, kisah menyakitkan, menyedihkan ini. Di mana kita tahu bersama-sama, memang yang melengsarkan Gus Dur ini kan Amin Rais. Sewaktu Amin Rais ini menduduki posisi sebagai Ketua MPR RI. Awalnya dia yang memilih ini Gus Dur agar dijadikan sebagai Presiden RI, tetapi kemudian dengan liciknya dia menurunkan, memakzulkan Gus Dur yang waktu itu sebenarnya belum habis masa periodenya. Selain itu, ada nih yang lucu dari Mbah Amin Rais. Nah, penasaran kan? Ini dia videonya, mari kita tonton. Aduh, ini bener-bener kenapa ini orang? Dan kalian tahu nggak? Yang lebih lucu lagi, si Mbah Sengkuni ini menyodor-nyodorkan anaknya gitu. Nah. Secara tidak langsung dia pengen gitu pengen menyodorkan anaknya untuk menjadi bagian dari pemerintahan Pak Prabowo. Secara nggak langsung loh, itu terdengar dari ucapan Mbah Sengkuni ini. 5 anak saya sesuai kapasitas masing-masing ikut berkampanye buat pasangan Capres-Cawapres Prabowo Hatta. Juga kita masih mendukung lagi ketika Pak Prabowo berpasangan dengan Pak Sandiaga Uno. Jadi putri saya yang nomor 4, Tasnim Fauzia Rais, itu lulusan sebuah perguruan tinggi di Asia Pacific University. Ada apa lagi nih dengan Amin Rais yang kok tiba-tiba malah ngemis memohon ke Pak Prabowo agar mempekerjakan anaknya yang nomor berapa tuh tadi? Waduh. Pak, Mbah. Bukannya paling depan nyerang pemerintah, tapi kok jadi gini? Di Jepang ya, dan mendapatkan lulus dengan derajat cum laude. Nah, dia itu bangga sekali waktu bisa diterima oleh Pak Prabowo di Rumah Kertanegara Jakarta. Jadi Mas Prabowo, Anda sudah jadi pemimpin kita semua tanpa kecuali. Semua di bawah kepemimpinan Anda. Lucu memang, ini sangat-sangat lucu sekali nih Mbah Amin Rais. Habis nyerang, kemudian pura-pura lupa kalau sebenarnya udah berapa banyak kalimat-kalimat serangan yang ia lemparkan ke pemerintah. Datang nyodorin anaknya. Kok nggak malu ya guys ya? Mutasi UGM itu internasional, bukan nasional. Tidak mungkin dia akan menjualnya dengan begitu murah. Kemudian Pak Jokowinya masih ada, teman kuliahnya ada. Nah, ini penjelasan yang paling masuk akal dari Susno Duaji mengenai polemik ijazah Pak Jokowi yang terus diributkan oleh termasuk ini Amin Rais dan Roy Suryo, Rizal Fadilah, Dr. Tifa dan kawanan mereka, rombongan-rombongan mereka. Ada, kemudian dan lain-lainnya ada. Tinggal ditanya saja ke UGM, benar nggak punya mahasiswa namanya ini, angkatan sekian, tamat tahun sekian. Oh benar, katanya. Ya. Atau oh tidak benar, gitu. Kalau oh benar, baru nanti dilanjutkan pertanyaannya. Mana buktinya bahwa dia terdaftar? Oh ini Pak, ada di
buku induk kami nomor sekian, fotonya ini hasil ujiannya, ini berarti proses ijazah itu sampai dengan tamat benar. Nah sekarang masalahnya kan pihak UGM itu sudah mengklarifikasi kalau Jokowi benar-benar pernah kuliah di sana dan mengakui Pak Jokowi. Tetapi yang menjadi masalahnya sekarang ini, parahnya, ini pihak dari Roy Suryo, dari Dr. Tifa tidak percaya sama sekali. Pokoknya ngotot, ijazah Jokowi itu palsu. Itu dia masalahnya sekarang. Ijazah yang dipegang oleh Pak Jokowi itu yang dilihat, ya. Jadi prosesnya sudah benar kan, misalnya, atau tidak kuliah berarti prosesnya tidak benar. Nah sekarang yang diributkan jangan yang ditampilkan di medsos, Kak. Nah itu dia juga. Yang mereka ributkan itu kan yang ada yang beredar di medsos. Sebenarnya ijazah yang dipunya Pak Jokowi belum pernah mereka lihat sama sekali. Satu kali pun belum pernah. Tetapi kok berani sekali mereka menyatakan kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu. Aneh memang. Atau gimana nih kalau menurut kawan-kawan atas apa yang barusan kita bahas bersama ini? Silakan tuliskan komentar terbaik kalian ya di kolom komentar yang ada di bawah ini guys.